Assalamualaikum. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran fikih masih di bab zakat fitrah. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Silakan dibuka buku salamnya pada halaman 85 dan 86. Orang yang berhak menerima zakat fitrah ini disebut dengan mustahik zakat fitrah. Lalu, siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah? Ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat fitrah atau yang sering kita sebut dengan asnaf. Di antaranya ada fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab atau budak, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Sebagaimana yang diterangkan dalam surah At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagaimana kewajiban dari Allah, Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, seperti yang diterangkan pada surah Taubah ini, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Kemudian arti surah At-Taubah ayat 60 tersebut secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, yaitu fakir adalah orang yang tidak memiliki penghasilan tetap dan tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Jadi dia tidak memiliki harta dan pekerjaan dan tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Maka orang ini termasuk golongan fakir dan berhak menerima zakat fitrah. Kemudian golongan yang kedua yaitu miskin adalah orang yang memiliki penghasilan tetap. Berbeda dengan fakir tadi, kalau fakir tidak memiliki penghasilan tetap, kalau miskin dia memiliki penghasilan tetap tetapi tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Misalnya dia sebagai seorang kuli pengangkut barang, dia mempunyai penghasilan yang tetap, tapi penghasilannya itu sangat sedikit, misalnya 10.000 upah dia mengangkut barang. Nah, upahnya itu hanya cukup untuk dirinya sendiri dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Maka orang miskin ini termasuk golongan orang yang berhak menerima zakat fitrah. Kemudian yang ketiga yaitu amil zakat. Amil zakat ini adalah orang yang mengelola zakat, dimulai dari proses pengumpulan dan kemudian pembagian zakat. Amil zakat ini yaitu orang yang mengurusi zakat seperti menghitung, mengumpulkan, dan membagikan zakat kepada yang berhak menerimanya. Kalau kita mengeluarkan zakat fitrah, biasanya kita mengantarkan zakat kita ke badan amil zakat. Nah, amil zakat ini juga berhak menerima zakat fitrah. Kemudian yang keempat itu orang mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam atau baru mengenal Islam. Nah, sehingga dikatakan belum kuat imannya. Oleh sebab itu, orang mu'alaf ini harus terus dibina agar imannya kuat. Nah, amil zakat dan mu'alaf ini juga termasuk salah satu golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Kemudian yang kelima ada budak atau riqab. Hamba atau orang yang memiliki kesempatan merdeka tetapi tidak memiliki harta benda untuk memerdekakan dirinya dengan tebusan harta. Nah, untuk perbudakan ini sendiri di zaman sekarang sepertinya tidak ada lagi. Nah, budak atau riqab ini ada pada zaman dahulu. Perbudakan itu ada pada zaman dahulu, sehingga untuk memerdekakan dirinya harus menebus dirinya dengan harta. Nah, budak atau riqab ini juga salah satu golongan yang termasuk berhak menerima zakat fitrah. Kemudian yang keenam itu ada gharim, adalah orang yang memiliki utang banyak tetapi bukan utang untuk maksiat, misalnya utang karena perjudian, karena judi.
Nah, itu bukan termasuk golongan gharim atau orang yang berhak menerima zakat fitrah, tetapi utangnya ini utang yang bukan untuk maksiat, maka dia berhak untuk menerima zakat fitrah. Kemudian fisabilillah. Fisabilillah ini adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, untuk kepentingan jalan Allah, yang tidak mendapat upah atau gaji. Nah, ini termasuk orang yang berhak menerima zakat fitrah. Kemudian yang ke-8 yaitu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan yang bukan maksiat, sehingga sangat membutuhkan bantuan. Nah, sewaktu dalam perjalanan, misalnya perjalanan menuntut ilmu, jauh sekali perjalanannya. Nah, tiba-tiba di tengah jalan dia kehabisan bekal, tidak ada lagi makanan, uang, minuman. Nah, maka orang ini adalah orang yang termasuk golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Oke. Tugas kalian adalah kerjakan latihan pada buku latihan, pada buku salam halaman 87. Kerjakan di buku paketnya saja, kecuali bagi yang belum punya buku, maka silahkan tulis di buku tulis. Rabu depan, insya Allah penilaian. Untuk bahan ulangan harian Rabu depan, silahkan dibaca materi yang sudah disampaikan. Oke, kita cukupkan sampai sini. Salah khilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.